Oke teman-teman, kita akan membahas mengenai bab 4 yaitu Flexbox and Grid System. Pada Flexbox ini, kamu harusnya sudah mengetahui nih, karena tadi saya sudah men-spill nih Flex itu gimana. Yang dimana Flex itu akan membuat sebuah elemen-elemen yang di dalam pembungkusnya menjadi horizontal, yaitu yang sebelumnya vertikal menjadi horizontal, kiri dan kanan. Flexnya sendiri dia mempunyai beberapa konsep dasar, yaitu pertama direction, alignment, flex basis, and flex wrap. Yang dimana masing-masing konsep tersebut mempunyai anak-anaknya lagi. Yang pertama dari direction, yaitu flex row, flex call, dan juga flex wrap. Dan masih banyak yang lainnya di dalam direction. Di mana direction itu seperti bahasa Inggrisnya saja, bahasa Indonesianya adalah mengarahkan atau arahnya gimana, tujuannya kemana. Sementara yang kedua adalah alignment. Alignment ini ada justify content, ada start, itu berarti dari awal, center, and space between. Dan ada juga nanti align items, dan di situ align items itu juga mempunyai start, center, ada end, ada scratch atau stretch. Nah, selanjutnya itu ada flex basis dan flex wrap. Mari kita lihat perbedaan dari konsep-konsep tersebut. Yang pertama adalah flex basis. Yang dimana flex basis ini dia memakai utilitas flex basis min size. Nah, dimana semakin besar size-nya, maka semakin besar juga ukuran dari flex tersebut. Contohnya bagaimana penerapan flex basis ini bisa kita lihat di slide ini, teman-teman. Di sini saya menggunakan flex dan baru saya panggil lagi flex row. Sementara jika saya ingin menggunakan flex basis, saya cukup memanggil kelasnya yaitu namanya basis strip 1. Nah, di sini saya gunakan strip 1/4 yang artinya saya ingin awalnya ini itu semuanya terdiri dari 4 komponen. Ya. Contohnya bagaimana? Ini kita katakan 1, 2, 3, dan 4. Ya, harusnya di sini ada 1 komponen lagi. Tapi kenapa yang nomor 3 ini dia menjadi memakan kawannya, yaitu di daerah 4? Karena kalau teman-teman perhatikan codingan saya, di sini ada flex basis 1/2. Jadi yang ini sebenarnya itu 1/4, 1/4, yang ini 1/2. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini 1/4, ini 1/4 atau 25%-nya, dan sementara yang terakhir itu adalah sisanya 1/2. Yang dimana jika teman-teman melakukan penjumlahan untuk pecahan tersebut, hasilnya tetap menjadi 1. Dan di sini teman-teman, ini saya gunakan karena beberapa website atau mungkin desain yang kamu buat itu membutuhkan space yang lebih besar atau lebih lebar daripada item yang lainnya. Nah, seperti itu salah satu penggunaannya, teman-teman. Selanjutnya kita akan mengarahkan ke flex wrap. Nah, flex wrap ini itu kita dapat dengan fleksibel membungkus elemen yang ada di dalamnya. Seperti contoh di samping ini. Di sini ada flex wrap reverse, dan flex no wrap. Nah, ini mari kita lihat perbedaan dari ketiga kelas ini. Ya. Yang pertama no wrap, yaitu adalah default-nya. Itemnya akan 1 baris dan akan menyesuaikan ukurannya untuk memenuhi ruang yang tersedia. Namun, yang paling penting adalah di bagian ini, teman-teman. Jika ukuran item lebih lebar dari kontainernya, maka item tersebut akan terpotong.
Nah, bedanya apa kalau kita ingin menggunakan wrap? Dia sama seperti no wrap atau defaultnya, akan tapi yang harus kamu perhatikan adalah jika ya dia itu ukurannya tuh lebih lebar daripada kontainernya, maka si wrap ini akan melanjutkan ke baris berikutnya. Oke, kalau ini kan terpotong ya. Kalau ini dia akan ke bawahnya atau ke baris selanjutnya. Bagaimana dengan yang reverse? Nah, kalau yang reverse ini seperti wrap, hanya saja kuncinya ada di sini, dari belakang menjadi ke depan. Oke, salah satu penggunaannya di dalam ini bisa kamu lihat di slide ini. Ya, dapat dilihat teman-teman pada slide ini menggunakan flex. Ya, ini hanya flex saja. Dan yang ini dia menggunakan wrap. Kalau yang bawahnya menggunakan wrap reverse. Kamu perhatikan codingannya. Yang flex dia membungkus yang ini ya teman-teman, di angka 1. Ini di angka 2 dan ini di angka 3. Nah, nanti kita akan melihatnya nih teman-teman, perbedaan dari ketiga flex ini. Nah, ini adalah tampilan dari desktopnya. Yang dimana yang tadi ini 1 berarti dia menggunakan flex saja atau default ya. Kalau yang nomor 2 dia menggunakan wrap. Kalau yang nomor 3 dia menggunakan reverse. Ya. Oke, menggunakan reverse wrap. Sementara pada saat layar smartphone, kan otomatis layarnya mengecil, jadi item di dalam flexnya itu juga ikut ya mengecil juga. Namun jika kita ingin menggunakan si flex tanpa menggunakan wrap, maka size-nya ini kamu lihat bagian yang nomor 1 sama bagian nomor 2 terlihat perbedaan ukurannya. Nah, jadi dia ada di bagiannya dipotong. Ruginya gimana? Ruginya jika kamu punya gambar atau sebuah tulisan yang agak panjang sedangkan dia terpotong, nah itu sangat mengganggu dari tampilan kamu. Sementara kalau kita menggunakan wrap yang harusnya biru itu di sini, karena di sini tidak muat lagi, dia maka akan diteruskan di bawah. Reverse gimana? Nah, kalau reverse ini yang terakhir itu yang bakal dinaikin. Dia sama seperti wrap, hanya saja dia dibalikin nih teman-teman. Yang harusnya di bawah dia jadi ke atas. Nah, seperti itu penggunaan dari flex, wrap, reverse, dan yang default. Selanjutnya adalah grid system. Grid system ini sama kak, kayak flex. Kurang lebih sama, hanya saja yang grid system ini untuk layouting yang responsif dan terstruktur. Jadi dia lebih terstruktur dan kita bisa nih ngaturnya teman-teman di awal. Oke. Grid system seringkali digunakan untuk pembuatan website yang responsif dan indah. Di sini kita menggunakan yang namanya grid template columns dan grid template rows. Jadi ada column, ada rows. Nah, biasanya kalau kamu ingin melihat penggunaan grid ini di mana, kamu silakan buka di marketplace kamu, Shopee, Tokopedia, Lazada. Mereka itu untuk menampilkan produknya, mereka menggunakan layouting grid. Karena apa? Karena mereka bisa membuatnya tampilan lebih responsif dan terstruktur. Jadi tidak ada ibaratnya teman-teman melihat suatu produk di dalam sana yang letaknya sangat berantakan. Nah, itu kan mengganggu keindahan dari website tersebut. Yang pertama adalah grid calls, yang dimana ini adalah grid templates yang mudah untuk mengatur yang namanya columns. Nah, kita juga bisa mengisi nilai n-nya dari si grid calls ini, teman-teman. Ya, nilainya itu 1 sampai 8. Kalau kamu tidak ingin, silakan tambahkan non. Kalau ingin tambahkan subgrid, silahkan ditambahkan. Contoh penggunaannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini dilihat codingannya. Saya menggunakan
grid calls yang nilainya adalah 4. Otomatis kolom saya terbuat ada 4. Nah, ya, ada 4. Biarpun nomor 56 ini ada dibatasi nggak Kak sama div lain? Enggak. Ini mereka di dalam satu pembungkus yang sama. Oke, di sini ada 4. Jadi mau berapapun itemnya, kalau misalnya hanya 3, otomatis ini nggak ada ya teman-teman. Dia hanya sampai sini saja. Yang bagian sini kosong. Kalau kita memberikan nilai dia menjadi, ini tetap 4 maksud saya, tapi itemnya yang jadi 3. Nah, seperti itu konsep kerja dari grid calls. Nah, selanjutnya ini ada tipsnya, ini bisa kamu lakukan teman-teman. Ini penggunaan gapnya ya, yang pada saat kita membuat kolom tadi. Kita lanjutkan saja. Nah, ini adalah penampakan dari penggunaan grid calls tadi teman-teman. Ya, kalau 2 dia 2, sebanyak apapun itemnya. Kalau 3 tetap selalu 3. Kalau 5 akan tetap 5. Apakah kita bisa menambahkan breakpoint di sini? Menarik sekali kalau ada yang bertanya seperti itu. Misalnya teman-teman, ini kita jadikan dalam satu kelas, ya. Di sini ada kelas. Setelah itu kamu tinggal tambahkan contohnya di sini menjadi MD. Nah, maka secara otomatis ini menjadi layar smartphone kita, ya. Sementara yang ini layar laptop kita atau layar medium. Nah, kalau di smartphone dia akan bernilai 2 kolomnya, sementara kalau kita buka di dalam laptop dia menjadi ada 3. Itu sangat bagus sekali jika kamu ingin mencobakannya. Nah, sementara tadi saya katakan columns, sekarang ada rows. Nah, rows ini sudah tahu ya teman-teman, dari namanya saja rows berarti dia mengatur untuk barisnya. Sama seperti columns, dia mempunyai nilai dari 1 sampai 8 dan juga bisa kamu berikan non ataupun subgrid. Contohnya seperti ini teman-teman. Yang perlu kamu ingat adalah jika kamu ingin menggunakan grid rows, kamu harus barengi dengan grid flow call. Kenapa? Kalau tidak menggunakan flow call, maka grid rows kamu tidak akan bisa dijalankan oleh Tailwind. Kamu harus tambahkan yang namanya grid flow call agar tampilan kamu bisa seperti ini. Karena yang kita gunakan kan grid rows 4, berarti ada 1, 2, 3, 4. Nah, sisanya kemana? Sisanya bakal dikirim ke kanan. Seperti itu teman-teman untuk grid rows-nya. Tapi tolong diingat, kamu harus tambahkan grid flow call. Nah, kalau tidak, bagaimana Kak? Kalau tidak, dia akan menjadi seperti ini. Dia tidak terbaca untuk grid rows-nya. Nah, kamu harus perhatikan teman-teman jika kamu ingin menggunakan grid rows ini. Nah, ini kamu juga bisa menetapkan atau memanfaatkan state condition, yaitu hover, ke dalam grid call kamu, ataupun jika kamu ingin menggunakan grid rows. Ya. Gimana Kak? Gimana caranya? Nah, tinggal tambahkan saja state condition-nya. Setelah itu mau kamu ingin nambahin breakpoint, silahkan. Dia bakal berubah-ubah secara otomatis. Dan tambahan dari saya, jika kamu ingin menetapkan codingan kamu seperti ini, saya sarankan tambahkan class transition. Itu jauh lebih bagus. Ini adalah mengenai subgrid, karena dari tadi kita menggunakan subgrid katanya ya, ada non, ada subgrid, ada 1 sampai 8. Nah, kalau subgrid ini dia bisa memakan kawannya atau tempat kawannya. Contohnya gimana? Contohnya di sini saya katakan grid call subgrid tambahkan call span 3. Nah, kalau namanya span itu harusnya kamu sudah ketahui di dalam pembuatan HTML, yaitu table. Yang dimana khusus yang poin 6 ini dia menggunakan span 3. Harusnya kan ada jeda di sini ya. Nah, tapi karena dia menggunakan call span 3, dia maka habiskan. Jadi 1 item yang harusnya 3. Jangan lupa
tambahkan grade subgrade-nya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah alignment. Di dalam grade system ini ada yang namanya alignment. Alignment adalah proses penempatan elemen di dalam kontainer. Gimana maksudnya ya? Nah, tunggu dulu teman-teman, karena dalam proses ini kamu bisa menggunakan 3 utility. Yang pertama adalah content, item, dan self. Dari ketiga poin ini akan saya jelaskan cara penggunaannya, nanti kamu akan tahu, oh ternyata alignment itu seperti ini. Mari saya hapus dulu, kita mulai langsung. Nah, yang pertama, alignment untuk konten adalah proses menempatkan elemen di dalam kontainer pada sumbu horizontal. Itu kalau konten ya teman-teman ya. Dan konten ini sebaiknya tambahkan flex terlebih dahulu. Nah, tadi ada flex, baru kamu tambahkan nih. Kamu bisa menggunakan normal atau star ya. Ini dalam kondisi or ya teman-teman, atau between, around, evenly, stretch. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu penggunaan justify konten tadi, tapi kita gunakan justify star. Berarti konten kita dimulai dari sisi kiri, karena kita LTR ya teman-teman. Nah, sementara kalau center dia bakal ke sisi tengah, dan kebalikannya kalau kita menggunakan end dia maka ke sisi sini. Nah, yang biasa digunakan itu justify around. Karena apa? Karena dia memberikan sebuah jarak yang diatur sendiri oleh secara dinamis untuk sisi kiri kanan dan juga antar item ya. Kak, beda dengan between gimana? Between itu sisi kiri dia tidak ada batasan teman-teman. Ya, sisi kanannya juga atau sisi end-nya. Dia hanya memberikan jarak antara item aja. Sementara kalau evenly dia memberikan jarak antar sisi awal dan sisi akhirnya. Jadi, saya sarankan gunakan yang round. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan bahas justify item center. Nah, sebelumnya kita bahas konten, sekarang kita bahas yang items. Nah, kita bisa mengatur items ini star, end ya. Ada star, ada end, center, dan stretch. Gimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya seperti ini teman-teman. Dapat dilihat kalau star dia memang mulainya dari kiri, kalau end dia akan mulai dari kanan, dan kalau dari center berarti dia akan berada di tengah. Nah, seperti ini. Nah, kalau stretch ini dia bakal ngambil semua jatah dia, jadi dia akan melebar. Nah, ini sangat bagus untuk teman-teman yang membuat sebuah car dengan ukurannya secara dinamis. Nah, di sini tips dari kami adalah jika kamu masih bingung nih mengenai konten dan item, kita bisa gunakan analogi seperti ini. Kalau konten, kamu untuk mengatur posisi teman-teman kamu yang dalam sebuah barisan. Oke? Jika teman-teman di dalam barisan, silakan suruh tegak, lurus gitu. Nah, nanti kalau kamu ingin bilang ayo ke posisi star atau posisi kiri, dia bakal ke kiri semua. Sementara kalau items itu dia lebih ke arah posisi yang barang-barang yang ada di atas meja. Yang di mana di meja itu contohnya meja belajar kamu ada buku, laptop, pensil, penggaris. Nah, masing-masing item tersebut atau alat-alat kamu itu bisa kamu atur-atur sendiri. Oh, kamu harusnya berada di end. Oke, penghapus di end. Di laptop dia berada di tengah, kamu harus menggunakan laptop. Untuk buku berada di star, di sebelah kiri kamu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah analogi yang mudah kamu pahami. Oke, selanjutnya ini adalah penggunaan si items-nya. Yang saya katakan tadi, items itu kamu kondisikan mengatur letak barang yang ada di atas meja. Kita anggap ada 3 barang.
saya pengen satu barang dia beda posisi. Nah, ini bisa dilakukan di justify items. Oke, kita pindahkan saja dia ke tengah. Setelah itu khusus yang nomor 2 atau yang warna hijau, dia bakal berada di samping kanan sendiri. Itu adalah salah satu penggunaan justify items. Selanjutnya, ini adalah mengenai tugasnya teman-teman. Tugas kali ini, saya ingin melihat berapa jauh pemahaman kamu mengenai layouting pada Tailwind CSS. Kamu bisa menggunakan website playtailwind.css.com atau gunakan project yang kamu gunakan sekarang saat ini, yaitu CDN ataupun CLI. Bebas, kamu ingin menggunakan yang mana. Setelah itu, buatlah sebuah kontainer yang berisikan 4 konten seperti gambar ini. Setelah itu, kontainer tersebut memiliki jarak yang presisi antar sisinya dengan memanfaatkan MX Auto. Artinya, kontainer kita atau item-item kita berada di tengah. 4 konten dibuat menggantung text color yang berbeda-beda. Ketika dibuka layar ukuran besar dari 128. Maksud saya 1280 px, maka konten akan terdiri dari 4. Kalau agak kecil lagi dia akan jadi terdiri dari 2 kolom. Nah, namun kalau di layar HP ukurannya akan seperti ini teman-teman, hanya jadi 1 kolom. Teman-teman silakan gunakan apa yang dipelajari pada bab ini, saya harap kamu tidak kesulitan dalam membuatnya. Kamu bisa menggunakan playtailwind.css.com. Kalau kamu ingin menggunakan website ini, kamu silakan kirimkan screenshotnya atau link dari apa yang kamu kerjakan. Namun jika kamu menggunakan CDN ataupun CLI, kamu cukup mengirimkan file HTML-nya saja. Terima kasih, saya Iqbal, sampai jumpa.